terima kasih, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk semua kesaksian, bahkan semua yang sudah kami lalui selama beberapa hari, bahkan khususnya beberapa jam sebelum ini. Tuhan, kami menikmati benar-benar, baik itu kesaksian yang membangun iman kami, dan kami juga menikmati hadirat Allah yang ada di tengah kami. Kami menikmati setiap fellowship kami dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan, tiba waktunya buat kami untuk belajar firman Tuhan. Kami buka hati kami dan kami invite the Holy Spirit to come. Hadirlah Engkau yang sudah ada di tengah kami, terus bergerak di antara kami pribadi lepas pribadi. Baik semua umat-Mu yang ada di tempat ini maupun semua keluarga-keluarga yang ada di luar kota, bahkan di luar negeri. Aku berdoa dimanapun mereka berada hari ini, hati kami terbuka untuk Engkau Roh Kudus berbicara di tengah-tengah kami. Kami percaya one word from you can change our life forever. Bicara kepada kami Tuhan, we need your word. Kami butuh firman-Mu, karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Dan kami percaya ketika ada iman, mujizat pasti terjadi atas hidup kami. Kami buka hati kami, ajar kami terus. Dalam bulan ini kami bicara banyak dari awal minggu sampai hari ini about simplicity. Roh Kudus berikan terus pencerahan, pewahyuan, supaya kami mengerti Tuhan, bulan ini is not just a time, tapi kami benar-benar menyadarinya bahwa Tuhan sedang menuntun IFGF, khususnya setiap kami, untuk terus on the track, ada dalam jalurnya Tuhan. Terus berbicara, terus arahkan kami. Kami menjadi orang-orang yang mau didik, mau diajar, mau dibentuk oleh Engkau. Roh Kudus, terutama hamba-Mu, urapi hamba dalam segala kesederhanaan. Aku sadar tanpa Tuhan aku gak bisa, dan aku butuh Engkau pagi hari ini. Revelation, wisdom menguasai hamba-Mu, biar hamba bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Kau mau. Semua umat-Mu yang ada di sini di rumah, dimanapun mereka berada, Roh Kudus berbicara, dan Tuhan Engkau memberikan kami revelation. Terima kasih Tuhan, para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian, bekerja sama melayani sama-sama umat Tuhan yang ada di sini di rumah, supaya kami semua boleh mengalami Kristus secara nyata. We give back to you all the glory, all the praise in Jesus mighty name. Semua yang siap untuk belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Yuk kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan. Thanks God, praise the Lord, so glad to be here again. Senang sekali kita kembali bertemu dalam rumah Tuhan, amin saudara. 1 minggu dan akhirnya kita ketemu lagi. Berapa banyak saudara yang bersuka cita kita berkumpul kembali di rumah Tuhan, amin saudara. Dan saya juga pagi hari ini ngucapin thank you buat Michael tadi yang sudah menyampaikan testimoni dan juga mengajak setiap kita untuk menyembah Tuhan. Bahkan so kind saudara, dia bawa CD-nya untuk memberikan Anda semua free hari ini saudara. God bless you. Yuk kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan juga thank you so much Pak Ferry juga welcome, dan seluruh keluarganya bersama dengan anaknya, mantunya, cucunya semuanya datang ke tempat ini. So glad bisa bersama-sama untuk menyembah Tuhan di tempat ini. Amin saudara. Yuk pagi hari ini kita siapkan hati, kita mau belajar firman Allah. Saudara, pagi hari ini saya melanjutkan apa yang menjadi tema kita selama 1 bulan ini saudara. 1 bulan ini mulai dari minggu pertama, lalu I Care, semua pertemuan, baik doa pagi, Jumat, semuanya. Kita bicara tentang simplicity, katakan sama-sama simplicity. Saya yakin sekali bahwa ada sebuah ayat yang mengagetkan saya ketika saya mempelajari tentang simplicity. Dan ternyata Tuhan meng-create kita sederhana, biasa, dan kitalah yang membuat diri kita ribet, berbelat-belit. Dan sehingga saya sadar saudara, ketika saya mendapat sebuah tema tentang simplicity untuk kita belajar selama 1 bulan ini, hal yang pertama yang mesti berubah adalah saya saudara. Ada amin saudara. Yang mesti berubah adalah diri kita. Lalu kita introspeksi, kita reflectionkan diri kita. Kita ini ribet atau enggak sih hidup? Atau kita ini simplicity, sederhana. Dan menurut saya God create us simplicity saudara. Dan kita udah belajar minggu lalu, pokoknya hidup ini sederhana, gak usah jelimet, gak usah pusing. Pokoknya mulai harimu dan akhir-akhirimu bersama dengan Tuhan. Do you remember khotbah minggu lalu, saya just review sedikit. Bagaimana kita mengimplementasikan simplicity dalam kehidupan kita? Sederhana sekali, mulai harimu dengan Tuhan dan akhiri hidupmu dengan Tuhan. Harimu dengan Tuhan maksud saya.
Jadi kalau Anda mau bingung gimana sih menjalani kekristenan yang benar, mulailah bersama Tuhan. Amin, saudara. Tiap pagi, saudara. Penting sekali buat kita, itu sebabnya gereja ini, saudara, kalau Anda tanya, what is the main program daripada gereja ini, adalah morning prayer 5 o'clock at the morning. Jadi itu sebabnya I always invite you, come together with us, prayer jam 5 pagi setiap hari, saudara. Jam 5 ini, saudara, saya benar-benar bersyukur karena saya yakin, percaya bahwa this is my philosophy. Dengan siapa Anda memulai hari itu akan menentukan seperti apa hidup Anda sepanjang hari itu. Amin, saudara. Dan kami memilih untuk memulai bersama Tuhan. Gereja ini memulai bersama Tuhan. Banyak orang nanya, what is the program of this church? Program utama yang penting, yang menjadi basic dan dasar adalah doa pagi, saudara. Dan kita sudah lakukan ini more than 21 years. Ada amin, saudara. Dan saya bersyukur secara konsisten kita lakukan itu di gereja kita. Dan saya nggak expect supaya 21 tahun ini kita doa pagi jam 5 supaya gereja kita jadi terkenal, gereja kita jadi terbesar, termewah dan sebagainya. No, target kita, doa kita cuma satu, setiap kali Tuhan ada dan nyata di tengah-tengah kita. Kita doa pagi nggak minta supaya gereja kita kaya, diberkati dan sebagainya, jadi terkenal, jadi banyak, terbesar. No, kami nggak pernah doa itu selama 21 tahun. 21 tahun saya selalu berkata, Lord, the only one, the priority of this church is you. Jadi yang kita rindukan cuma satu, mau kebaktian apapun, mau ibadah apapun, Dia ada dan nyata di tengah kita. Berapa banyak orang yang percaya Tuhan ada dan nyata di tengah kita. Amin, saudara. So thankful untuk itu semua. Simplicity bicara tentang bagaimana kita memulai hari kita bersama dengan Tuhan. Mengakhiri hari kita bersama dengan Tuhan. Mungkin kurang lebih berapa puluh tahun. Me, my mom, my wife, and my son, saudara, anak saya. Every night, setiap malam, saudara, kami pasti akan family altar, kami akan berdoa bersama-sama. Even JJ masih kecil sampai dia sekarang udah 16 tahun. Dan kami selalu tidak pernah tidak doa bersama, saudara. Every night, setiap hari. That is the secret, that is the key daripada keluarga kami, saudara. Makanya saya bersyukur keluarga kami rukun, kami so blessed, Tuhan punya keluarga yang seperti ini, luar biasa sekali. Dan saya bersyukur Tuhan kasih saya keluarga yang terbaik, saudara. Kami sekeluarga berempat bersama-sama melayani Tuhan bersama-sama. Karena kami percaya menjadi sebuah komitmen dalam kehidupan kami. As me, as my family, we will serve the Lord. Ada amin, saudara. Nah, sekali lagi yuk simplicity. Pokoknya kita mulai dengan Tuhan dan akhiri dengan Tuhan. Sederhana hidup ini, gak usah dibuat jelimet, gak usah buat ribet, saudara. Yang kedua, takut akan Tuhan, pegang perintahnya. Dan yang ketiga, lebih dengar omongan Tuhan daripada dengar manusia. Jangan suka baperan. Diomongi orang tersinggung, diomongi orang ngejek kita, orang fitnah kita, ngomong ini baperan, dan akhirnya kita kecewa, marah. Gak usah, karena hidupmu tidak tergantung dari apa kata orang. Itu bagian 3 yang saya sampaikan, how we can implement simplicity in our life. Yaitu pokoknya sekali lagi, mulai harimu bersama Tuhan, gak usah pusingi orang. Pokoknya aku mau mulai hari bersama Tuhan, aku akhiri hariku bersama Tuhan. Pokoknya hidup, pokoknya percayalah apapun yang kamu cari semuanya sia-sia, semuanya nanti gak dibawa mati. Yang paling penting takut akan Tuhan, pegang perintahnya. Lalu dengeri apa yang Tuhan ngomong, jangan suka baperan. Amin, saudara. Jangan suka geeran, saudara. Nah, pagi hari ini saya mau mengajak Anda untuk moving the next step untuk tentang simplicity. Judul khotbah saya adalah terinspirasi dari kehidupan Yesus sendiri. Bagaimana saya kemarin singgung sedikit bahwa Yesus adalah revolusionis simplicity dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya hari ini saya mengupas poin daripada khotbah saya minggu lalu. Dan saya mengulik lagi dan saya memberi judul khotbah saya minggu ini adalah Jesus is the simplicity revolutionist. Artinya saudara, Yesus adalah revolusioner kesederhanaan. Nah, ini jangan suruh doyok yang khotbah, saudara, kejelimet saudara nanti. Jadi Yesus adalah revolusioner daripada simplicity atau kesederhanaan, saudara. Buat saya kalau Anda berkata, who is the role model daripada simplicity? Saya berani katakan Jesus Christ himself. Kadang-kadang kita ini ribet banget. Mau makan aja ribet. Setiap hari kita nanya, hari ini kita mau makan apa?
Besok kita mau makan siapa? Siapa lagi yang kita makan? Dan banyak sekali orang ribet. Mau berangkat aja ribetnya minta ampun. Mau ini aja semuanya ribet, saudara. Padahal saya yakin bahwa hidup ini sederhana, dibawa enjoy, dibawa sukacita, dibawa bersyukur. Jangan bingung, aduh makan apa hari ini. Kalau masih bisa makan udah cukup. Aduh bajunya baju apa ya minggu ini, sepatunya sepatu apa. Pokoknya asal ada makan, ada pakaian cukup, kata Rasul Paulus. Belajar untuk simplicity dalam hidup, jangan sampai, dengar baik-baik. Rasanya kok ngejelimet banget dalam hidup, membuat kita susah sendiri, saudara. Buat saya secara pribadi, praise the Lord, we learn from the story of himself, Jesus Christ, yang dia adalah revolusioner daripada kesederhanaan, saudara. Nah kalau kita lihat di Alkitab, Yesus ngajar itu menggunakan metode-metode yang sederhana. Ketika saya belajar simplicity, saya nggak menghakimi pendeta lain, tapi saya introspeksi myself. Saya bertanya, Robert, kamu khotbah jelimet atau enggak? Nah ini jujur ya, tanya dan boleh dong jemaat jawab dengan jujur. Selama ini pendetamu khotbah ribet atau enggak, saudara? Ini serius, jangan sampai Yesus gak pernah khotbah ngeribet, saudara. Tapi kenapa banyak pendeta, ya gak usah pendeta lah, nanti baperan, nanti gak enak. Saya gak boleh ngomongin orang, ngomongin diri saya sendiri. Saya bilang ini, waktu saya pelajari simplicity, Robert, kamu khotbah jelimet gak? Robert, waktu kamu khotbah, orang ngerti atau enggak? Lah kalau enggak ngerti ya saya mesti bertobat, saya mesti membuat simplicity. Saya pernah khotbah, saudara, di depan 500 pendeta. Saya banyak bahasa Inggris PowerPoint-nya. Pulang khotbah saya ditegur sama Tuhan, tuh mau ngomong bahasa Inggris juga percuma, mereka kagak ngerti. Oh iya juga ya. Kalau saudara khotbah pakai bahasa Hebrew, bahasa Yunani, bahasa semuanya. Saya mengerti, saudara, ketika saya belajar lagi, saudara, saya sekolah lagi, bahwa education penting untuk kita belajar untuk apa. Tapi belum tentu itu bisa practically dipakai dalam khotbah. Saudara, seringkali saya nggak ngomongin pendeta lain, saya ngomongin diri saya sendiri. Jangan sampai saya nyiapi khotbah, membuat supaya saya membanggakan diri saya, supaya kelihatan lebih pintar, kelihatan lebih hebat, kelihatan lebih keren. Dengan saya pakai kutip bahasa Hebrew yang begitu banyak. Nah yang ahli Taurat tuh di belakang, bukan saya, saudara. Saya sebenarnya simple, yang buat ribet dia, saudara. Saya buat PowerPoint 28, dia jadiin 40, saudara. Jadi sebenarnya yang ahli Taurat yang belakang, bukan saya, saudara. Jadi saya mengajak untuk, saya nggak ngomongin pendeta lain, saya ngomongin diri saya. Permasalahannya cuma satu, kalau kamu khotbah, orang ngerti nggak khotbahmu? Lalu orang bisa lakukan nggak itu dalam kehidupan mereka? Itu lebih penting daripada khotbahmu kelihatan keren, kelihatan bagus. Wah ini pasti orang sekolahan, ini pasti dokter teologi ya, karena bahasanya keren dan sebagainya. Padahal ketika saya mempelajari kehidupan Yesus, dia itu simplicity banget. Makanya saya katakan Jesus is the revolutionist about simplicity. Waktu dia khotbah, dia nggak pakai perumpamaan yang aneh-aneh. Dia pakai perumpamaan yang di sekitarnya yang ada di situ, saudara. Sehingga membuat orang-orang sederhana, orang-orang biasa ngerti semuanya. Saya ngomong, Robert, kalau kamu lagi khotbah di desa, lagi khotbah di daerah-daerah, nggak usah pakai banyak bahasa Inggris. Percuma, kagak ngerti orang. Ya oke lah, saya menghormati yang live streaming, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Hong Kong, God bless you semuanya, dari yang lain-lain. Tapi dengar sekali lagi, saudara, percuma. Yesus gak pernah membuat orang bingung. Dia mengadakan perumpamaan-perumpamaan yang sederhana. Ketika saya pelajari, ya juga ya, Yesus menjelaskan pengajarannya tentang kerajaan Allah, tentang semuanya, dan tidak sulit untuk dimengerti. Kitalah yang seringkali ngejelimet, membuat ribet, saudara. Ada orang ngomong, wah khotbahnya biasa. Kenapa, saudara, orang gak mau khotbah biasa atau sederhana? Karena takut dibilang gak hebat. Kalau khotbahnya hebat, wah keren ini khotbahnya, keren. Saya mau nanya, kamu khotbah mau keren-kerenan untuk dirimu atau kamu mau menyampaikan pesan Tuhan yang orang ngerti? Apalagi kalau kamu khotbah di desa dengan edukasi mereka yang tidak terlalu tinggi. Lalu kamu pakai perumpamaan, pakai bahasa Hebrew yang aneh-aneh pun mereka gak ngerti. Yang mereka perlu adalah bahasa yang sederhana, perumpamaan yang sederhana yang mereka bisa ngerti. Sehingga mereka bisa ngerti firman Allah dan mereka bisa melakukan itu. Step 1, step 2, step 3. Ngapain kita khotbah sampai ngejelimet banget. Lalu ketika selesai khotbah orang ngomong, wow keren khotbahnya, orang ini pinter, pasti ini orang teologi ya hebat. Lalu pertanyaannya apakah mereka bisa mengimplementasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari?
Kalau enggak, percuma, khotbah kita enggak nyampe. Tujuan khotbah adalah menyampaikan pesan Tuhan untuk mereka. Sesederhana mungkin, dengan bahasa, gaya bahasa yang sesederhana mungkin, yang bisa dimengerti oleh mereka, saudara. Yang setuju katakan amin, saudara. Saya enggak ngomongi orang lain, tapi saya introspeksi myself. Robert, selama ini khotbahmu ngejelimet atau enggak sih? Selama ini orang ngerti enggak sih khotbahnya kamu? Atau orang bingung dengan khotbahnya kamu. Jadi saya mulai belajar, ya Tuhan, khotbah itu enggak perlu harus 15 poin, 1, 2, 3, 4, 5, 15 poin. Lalu habis itu ditanya, khotbah apa? Enggak tahu kebanyakan poinnya. Saya selalu ngomong sama editor saya, sama orang yang buat PPT saya, gue enggak mau banyak-banyak ya. Poin 1 ini, poin 2 ini, poin 3 ini, wes selesai. Supaya apa? Ketika orang pulang, mereka ngerti, mereka ingat. Enggak perlu sampai membuat orang ngejelimet, saudara. Saya ngomongin diri saya sendiri. Yesus datang bukan untuk membuat kita bingung, menjelimet. Nah, ini yang saya mau ajak Anda untuk belajar. Kira-kira di Alkitab, apa yang disederhanakan oleh Yesus? Coba think about it. Mungkin Anda berkata, apa sih yang disederhanakan oleh Yesus? Ini Alkitab berkata ya, Tuhan datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi justru menggenapinya dan menyederhanakannya, saudara. Kok bisa disederhanakan? Iya, saudara. Karena kalau Anda pelajari apa sih yang disederhanakan oleh Yesus selama waktu dia datang, yang ada beberapa hal. Yang pertama, yaitu the moral code, saudara. Hukum Taurat ini ya disederhanakan sama Tuhan. Saudara tahu kalau saudara pelajari Hebrew, saya ada mata kuliah Hebrew, saudara. Kalau saudara pelajari tentang Hebrew semuanya, saudara akan menemukan bahwa di dalam hukum Taurat ada 613 hukum, saudara. Dan menurut saya susah untuk melakukannya dan menghafalnya. Karena terlalu banyak, ada 613 hukum di dalam hukum Taurat. Lalu suatu hari terjadi sebuah percakapan antara Yesus dan murid-muridnya. Dan juga ada orang Farisi, ada orang semuanya, pokoknya mereka hendak mencoba Yesus. Dan apa yang mereka tanya? Guru, apa hukum yang terutama? Mereka tahu bahwa ada 613 dan tidak ada boleh satu orang pun yang menghilangkan hukum itu. Dan bagi orang Yahudi, tradisi mereka semua harus melakukan hukum Taurat dengan tepat, saudara. 613, susah untuk orang melakukannya. Ngapalnya aja susah. Pancasila 5 aja kadang orang gak menangkep. Coba siapa yang ingat Pancasila 5, saya kasih sepeda sekarang. Gak bercanda, saudara. Maksudnya, saudara, belum tentu. Saya lihat orang politikus segala macam. Kadang-kadang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wah, saya hafal, saudara. Ya karena pendetamu pernah sekolah. Tapi kalau kamu tanya anak saya Pancasila, dia belum tentu hafal. Tergantung sekolahnya. Saudara dengar baik-baik, saya mau kasih tahu buat saudara. Ya kadang-kadang saya ngomong, iya juga ya. 5 aja kadang orang lupa, saudara. Tapi hafal 5. Saya kasih sepeda. Saudara, saya mau beritahu buat kamu 613. Can you imagine? 613 hukum yang gak boleh meleset. Lalu Yesus dicobai, dari hukum ini mana yang terpenting, yang tertinggi? Nah ini Yesus saya sebut the revolutionist of the simplicity, saudara. Kenapa? Dia datang bukan untuk menghilangkan 613. Tapi dia menggenapi semuanya. Dan Yesus menjawab dengan sebuah simplicity yang powerful, saudara. Dia berkata gini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum ini. Dan semua orang ahli Taurat, ahli Farisi tidak bisa menjawab. Karena Yesus menyederhanakan dari 613. You mau apal 1, 2 sampai 600 sampai ngelotok, kepala benjol, kepala botak, saudara dengar baik-baik. Percuma. Dan Yesus menyederhanakannya dengan simplicity. Yaitu dia katakan dalam hidup ini yang penting, yang utama, yang paling penting gak boleh kamu lupakan. Kamu kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan kasihimu sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena kalau kamu tahu hukum Musa, ada hukum Taurat, ada 10 hukum Taurat, 1 sampai 5 itu bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. 6 sampai 10 itu bicara tentang hubungan kita dengan manusia. Dimulai dengan hormatilah ayah dan ibumu. So Yesus membuat simplicity
dari 613 disederhanakan oleh Musa jadi 10 hukum Taurat dan disederhanakan oleh Yesus menjadi 2 saja, saudara. Berapa banyak saudara yang setuju Jesus is revolutionist of the simplicity? Amin, saudara. Jadi dalam hidup ini sederhana. Bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita mengasihi sesama. Bahkan maaf ya, kalau kamu ngomong mengasihi Tuhan, doa 4 jam, 5 jam masuk hadirat Allah, sampai keluar air mata, air ini semua air dari tubuh keluar, buat kamu gak bisa mengasihi orang dekat kamu. Saya kasih tahu omong kosong, saudara. Saya sering ngomong sama orang-orang sampai hari ini, saya gak malu untuk ngomong ini. Kalau kamu mau tahu sebenarnya kehidupan Pastor Robert Lee, jangan waktu khotbah. Semua kalau lagi khotbah itu kayak malaikat, semuanya kudus. But the real of the Christianity adalah at home dan setiap hari di rumah. Bagaimana kehidupan Anda memperlakukan orang yang paling sederhana, orang yang paling kecil, maaf, termasuk pembantu rumah tangga Anda. Mereka akan lihat Kristus atau mereka akan lihat orang yang munafik. Yang kalau hari Minggu berupa malaikat di gereja, tapi kalau hari Senin sampai hari Jumat sering ribut sama istri, sering ribut sama suami, sering ribut sama mertua, dan kasar dengan pembantu rumah tangga, kasar dengan orang-orang, kasar dengan sopir. Kalau ngomong keluar binatang di absen, 1, 2, 3, anjing hadir gak? Babi hadir gak? Semuanya di absen. Maka mereka akan menyimpulkan bahwa tuannya saya adalah orang yang munafik. Hari Minggu dia kayak malaikat, tapi hari biasa dia kayak setan, saudara. Dengar baik-baik. Dalam kehidupan kekristenan jangan dibuat ribet. Mau S4, S5, S teler, S apapun. Mau kamu tinggi seapapun teologiamu. Mau sehebat apapun doamu. Mau sebagus apapun khotbahmu. Saya kasih tahu ya, hidup ini sederhana. Bagaimana hidup kita jadi berkat. Hidup kita jadi teladan. Hidup kita jadi terang untuk orang lain. That is simplicity. Saya berdoa supaya simplicity is not just a term untuk keren-kerenan di gereja kita selama 1 bulan. Tapi saya introspeksi, Robert, khotbahmu selama ini ngejelimet, ngebingungin, atau buat orang ngerti. Saya gak ngomongin pendeta lain, saya ngomongin diri saya. Dan saya merevolusikan seluruh khotbah-khotbah saya. Saya gak perlu pakai bahasa yang terlalu tinggi, yang terlalu aneh. Kecuali dalam belajar waktu saya sekolah. Saudara, saya mulai ngerti. Lalu ngapain kita belajar? Untuk kita ngerti. Tapi gimana caranya supaya kita bisa menyederhanakannya dan membuat orang mengerti dan melakukannya. Jadi saya ngomong bahwa Jesus satu-satunya the revolutionist of the simplicity. 613 susah untuk orang melakukan, disederhanakan oleh Tuhan. Tidak ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum ini. That is simplicity. Jadi kalau kamu ngomong, aku mengasihi Tuhan, gak mengasihi mertuamu, omong kosong. Oh aku mengasihi Tuhan, suka ribut sama suami dan istri, omong kosong. Saudara. Itu sebabnya dengar baik-baik. The real of the Christianity is not at the church. Ada amin, saudara. Tapi di rumah saudara. Saya ngomong ini bukan saya sudah sempurna. Saya ngomong ini karena saya bertekad. Kalau saya khotbah, saya harus lakukan apa yang saya khotbahkan. Kalau saya ngomong firman, saya harus jadi pelaku firman. Khotbah gampang, saudara. Tinggal buat PowerPoint, pinter ngomong, lalu intonasinya dibagusi, latihan, praktis sudah bisa. Tapi yang paling susah melakukan apa yang kita khotbahkan. Dan kekristenan bukan hari Minggu. Minggu just celebration. The real Kristianan itu waktu di rumah. Sekali lagi, saya nggak bangga kalau gereja kita punya tempat baru, tempat ini, gereja besar ini semua. Saya bahkan ngomong sama pendeta-pendeta, jangan bangga dengan besarnya LED-nya kamu. Jangan bangga dengan kemewahan sound systemnya kamu. Jangan mewah dengan gedungnya kamu, lalu kamu bangga. Buat saya, bukan itu yang utama. Ada amin, Sarah. Saya ngomong sama mereka, saya nggak bangga jadi pendeta diundang dari keluar negeri, kemana-mana khotbah. Saya bilang sama keluarga saya, kalian lebih penting daripada semua pelayanan saya. Dan saya ngomong sama mereka, saya nggak gila pelayanan. Yang saya kejar nomor 1 Tuhan. Lalu saya sadar bahwa hidup saya harus jadi berkat dalam keluarga. Saya nggak peduli. Saya nggak bangga kalau khotbah di depan berapa ribu-ribu orang. Buat saya bangga kalau istri saya ngomong,
You are my husband, but you are my pastor. Tiba-tiba mama saya bilang, you are my son, kamu tuh anakku, but you are my pastor. Lalu anak-anak saya ngomong, kamu itu my dad, but also my pastor. Ada amin, saudara. Kita jangan cuma bangga jadi pendeta, kita harus jadi ayah yang baik untuk anak-anak kita. Kita harus jadi suami yang baik buat istri kita. Bukan istri ya, satu, saudara. Ada amin, saudara. That is simplicity buat saya. Gak usah ngejelimet. Lalu apalagi yang disederhanakan oleh Yesus, salvation and forgiveness. Bagaimana Yesus mengajarkan bahwa keselamatan dan pengampunan dapat dicapai melalui iman kepadanya. Dan pengorbanannya bukan melalui ketaatan atau ketaatan yang sangat ketat terhadap hukum atau ritual keagamaan. Yesus membuat revolutionaries. Di dalam beberapa hal dia membuat jadi simplicity. Lalu yang ketiga, dia membuat hal yang sederhana, bagaimana tentang access to God. Dan dulu saudara kalau tahu saudara, bahwa orang kalau mau ngadep Tuhan cuma boleh setahun sekali, itu pun imam besar. Dan itu pun harus dipasang rantai, harus dikudusin dulu, ini dulu, lalu pakai kerincingan. Tiba-tiba kalau nggak bunyi lagi ditarik berarti mati, karena mereka dalam keadaan nggak kudus. Rasanya kalau mau ketemu Tuhan susah, nggak semua orang bisa ketemu. Ketemunya dengan imam yang melalui perantara antara Tuhan dan manusia. Itu hukum Taurat, itu yang lama, zaman dulu. Lalu Yesus membuat revolusionis. Dia merevolusi itu semua. Dan melalui pengorbanan di kayu salib. Ibrani 10 ayat 19 dia berkata, oleh darah Yesus kita penuh keberanian dapat masuk dalam tempat kudus. Dia mempermudah akses kepada Allah. Dulu kalau kamu mau akses kepada Tuhan susah. Makanya saya ngomong sama anak-anak rohani saya, kalau kamu jadi pendeta dipakai Tuhan, jangan terlalu ngejelimet hidup. Mau ketemu aja sulitnya kayak lebih daripada ketemu pejabat. Harus protokoler 1, 2, 3, 4. Jemaat AFC Palembang, Anda tahu akses saya, Anda tahu nomor HP saya, you can call us anytime 24 hours. Jam 2 pagi saya kadang dibanguni orang, Pastor udah mau lahir. Ke waktu Johan, do you remember? Waktu saya lagi pelayanan di luar kota, istrinya Johan masuk rumah sakit melahirkan. Kami nemeni saudara sampai jam 1 pagi saudara. Tanya Johan, saya ngomong sama teman-teman sini, gak usah ngejelimet. Tuhan aja mempermudah akses kita kepada Tuhan. Kenapa orang kita mempersulit orang untuk ketemu kita? Apakah kamu lebih hebat dari Tuhan? Kalau mau ketemu, oh sorry ya, mesti janjian dulu. Saya tahu sih kita harus hidupnya tertib. Tapi kalau orang sudah mau bunuh diri, dia gak perlu janjian. Janjian sama kamu udah mati duluan. Saya pernah ditelepon orang, tiba-tiba ada orang manjat genteng, mau lompat dari genteng. Jam 12.30 malam. Suami istri bawa pedang-pedangan mau bunuh-bunuh. Jam 12.30 saya ditelepon untuk datang memisahkan mereka. Saya bersama istri saya datang. Saudara, buat saya secara pribadi, makanya saya ngomong sama orang-orang, gak apa-apa. Memang kita punya gereja gitu. Karena konsep gereja kita is not organization. Tapi gereja is a family. Amin, saudara. Kamu keluarga saya keluarga kamu. But karena keluarga, anytime you can call us. Ada amin, saudara. Aksesnya mudah kok, mau cari nomor telepon saya gampang, gak ada yang minta telepon Pastor Robert boleh gak? Oh gak boleh, khusus rahasia. Enggak, saya bahkan ngomong sama layer satu saya, kalau lu mau sama-sama masuk dalam tim pengembalaan AFC Palembang, gak boleh ya sering matiin HP, gak boleh ya takut dicari orang. At any cost, we will serve the Lord. Amin, Sarah. Jadi semua di sini tahu, sampai kita terkenal di Siloam, di beberapa rumah sakit, kalau ada jemaat kita yang melahirkan pasti lebih dari 50 orang datang mau tengah malam, sampai kita diusir-usir satpam, kita paling terkenal. Itu pasti pendetanya Pak Robert itu jemaat FGF itu paling banyak kalau datang, Sarah. Buat saya that is the church, karena gereja adalah family. Amin, Sarah. Jadi buat kami nggak ada protokoler sampai gimana, Sarah. Pokoknya di sini Tuhan aja mempermudah aksesnya kepada Allah. Kenapa kok kita mempersulit orang, saudara? Ada amin, saudara. Lalu dia juga membuat simplicity dalam relation with God. Buat saya secara pribadi, this is the revolusi yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupannya. Dia merevolusi
613 hukum. Dia merevolusi tentang yang namanya salvation and forgiveness. Dia merevolusi yang namanya access to God. Dan dia merevolusi yang namanya relation with God. Semua orang, mau orang kaya, orang susah, mau orang berpendidikan atau tidak berpendidikan, semua bisa build relation with God. Ada amin saudara. Tanpa memandang suku, kaum, bangsa, dan status sosial. Dan itulah yang kita pegang di IFJF Palembang. Semua Anda, mau status sosialnya seperti apapun, we are same. Kita sama di hadapan Tuhan, kita equal sama-sama, pokoknya kita semua keluarga. Ada amin saudara. Coba lihat kanan kiri, depan belakang, bilang gini, walaupun lu hitam, lu keluarga saya yang terbaik. Amin saudara. Walaupun mungkin agak bulat, mungkin sudah mulai rontok, tetap keluarga yang terbaik saudara. Ada amin saudara. Kasih senyum saudara, walaupun sudah hilang beberapa, tetap you are the best family I have in this church. Ada amin saudara. Nah ini serius, lihat kanan kiri depan belakang, senyum. Bilang, kamu tuh keluarga yang terbaik yang aku punya. Amin saudara. Itu buat saya. Saya ya, 1 minggu ini saya berdoa buat Alung, Tantri dan anaknya. And I'm so glad hari ini dia datang di belakang saudara. Beneran saudara, demi Tuhan saya tidak bohong. Saya bilang udah lama Tuhan gak datang. Ya, hari ini saya lihat dia di belakang. I'm so glad. That is family saudara. Ada amin saudara. Saya beberapa waktu lalu ketemu Indra, saudara. Saya bilang, kamu kemana aja lama gak muncul? Minggu lalu ada kok. Ya, lalu kita 3 hari ketemu ya hari ini. Ini hari keempat kita ketemu ya. Thanks God, saudara. Loh, I remember you. Saudara jangan ngomong, Pastor Robert di khotbah. Saya khotbah sambil lihat, saudara. Kalaupun saudara ketiduran pun saya tahu, tapi percayalah saya gak akan ngageti. Saya malah ngomong, Tuhan segarkan dia. Ya, ini serius, saya bukan pendeta yang begitu kamu tiduran kesel lalu bilang haleluya gitu, kageti orang saudara. Gak boleh saudara. Saya tahu mungkin Anda capek, gak apa-apa. God bless you, God bless you, God bless you. Loh, saya mah ada anak kecil lari, saya bilang itu apa? Saya kalau masih normal-normal oke lah, namanya anak-anak. Tapi kalau Doni yang lari-lari, lompat-lompat, saya sentil ya saudara. Karena udah tua saudara, udah anak 2, udah mau dapat mantu habis ini saudara. Gak boleh saudara. Ada amin saudara. Anaknya gadis sudah mulai gede. Dia bilang, awas kalau yang deketi aku. Mana boleh ngomong gitu. Saya bilang, awas deketi anak saya. Ya gak boleh gitu saya bilang. Namanya udah gede saudara, bentar lagi ada pacar. Saya bilang, wah ada pacar kalau nakal-nakal saya sentil katanya. Ya semua bapak gitu saudara. Tapi anyway saudara, percayalah. Kami ini ya, jangan saudara pikir gak tahu, kami tahu semuanya saudara. Makanya di sini kita kalau ulang tahun, kita ini dan sebagainya. Orang berkata, ya buat saya gereja is family saudara. It's not a club. Ada amin saudara. Anyway saudara, nanti siang kita pulang, kita bersih-bersih ya. Sama-sama, that is our house. Ada amin saudara. Nah ini yang disimplikan, simplicity oleh Yesus. Nah ada satu hal lagi yang saya mau bagikan, yang ketiga, ini powerful sekali. Yang saya renungkan dan saya sangat diberkati, saya dikuatkan. Dan ini juga yang membuat saya merenung dan saya berkata, ya sih Tuhan. Tuhan ngajar gak pernah ngejelimet, simply. Apa yang hal-hal sederhana yang dikatakan oleh Yesus. Dan ini menjadi perenungan saya selama 10 hari terakhir ini. Saya merenungkan terus. Dan Tuhan memberikan saya revelation yang luar biasa dari apa yang Yesus katakan. Yuk kita belajar sama-sama apa yang Yesus katakan. Hal-hal yang simple tapi powerful. Hal-hal yang simple tapi penuh makna. Kita ngomongnya banyak 5.000 kata tapi gak ada makna. Yesus ngomong 1 kalimat tapi penuh dengan makna. Dan mengubah kehidupan orang, itu yang paling penting. Apa sih yang Yesus ngomong? Dan ini yang membuat saya merenung Tuhan. Kalau saya khotbah gak usah terlalu sampai ngejelimet. Simple tapi powerful dan orang ingat dan orang berubah. Itu yang penting saudara. Ada amin saudara. Nah yuk kita belajar apa yang hal sederhana yang dikatakan Tuhan Yesus. Yang pertama dia ngomong gini, ini powerful. Do you love me? Wah saya renungin kata ini ya. Saya nangis berkali-kali. Saudara, menurut saudara ketika Tuhan Yesus datang di depan saudara. Di depan saudara nih. Lalu dia ketemu saudara. Menurut Anda, apa yang pengen dia ngomong pertama kali dengan Anda? Dan kalau kita ngomong, Yesus, 3 question, terserah mau tanya apa saja.
Kira-kira Yesus tanya apa yang pertama dalam hidupmu? Apakah Yesus tanya, nak depositomu berapa? Saya kasih tahu, bukan itu yang priority. Nak, kamu sekolah sampai tingkatan apa? Nak, kamu baca Alkitab berapa pasal satu hari? Doamu berapa jam? Saya ketemu banyak pendeta yang buat saya sih ngejelimet. Pastor Robert, berapa kali kamu ke sorga? Tuh saya ngomongannya tuh tingkat tinggi, tingkat dewa. Coba ceritain bagaimana kamu ke sorga dan sebagainya. Saya bilang ini pendeta ngejelimet banget sih. Dan dia ngomong, gimana ceritanya ini? Saya bilang ini, lu mau ngomong ke sorga setiap hari kayak kamu ke Pasar Cinde, kayak kamu ke Glodok. Dengar ya, kalau omonganmu masih jorok, omonganmu suka ngatain orang, percuma, omong kosong. Mau kamu cerita tentang sorga tiap hari, tapi kamu gak hormat sama orang tuamu. Dan kamu sering ribut dalam rumah tanggamu. Saya kasih tahu ya, buat saya kamu omong kosong, saudara. Saya kasih tahu buat kamu, kalau ada kayak gitu kamu ngaca, lalu kamu pakai jari telunjukmu giniin, kamu bilang gini, dengar omong kosong kamu gitu. Kuat-kuat dilihat. Serius, saudara. Ngomong tentang sorga, hadirat Allah, langit tingkat 7. Tapi ngomongi orang, jelekin orang, gosipi orang lain. What is the value daripada kekristenan yang Anda tampilkan? Hidup ini simple. Kamu mengasihi Tuhan Allahmu, kamu mulai harimu dengan Tuhan tiap hari. Kamu takut akan Tuhan gak ngomongi orang lain. Gak jelek-jeleki gereja lain. Gak nyesat-nyesati orang, saudara. Takut akan Tuhan gak gosipi orang lain. Makanya saya ngomong, udah orang ngomongi kita gak apa-apa, bless them. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balas kejahatan dengan kebaikan. Percayalah setiap orang akan bertanggung jawab dengan setiap perkataan yang keluar dari mulutnya. Harus dipertanggungjawabkan. Dia ngomongi kita gak apa-apa. Nanti ada balasannya Tuhan, bukan kita. Yang penting kitanya hidup benar, takut Tuhan. Oh balas, jangan, saya takut Tuhan. Saya tahu mata Tuhan ada di mana-mana. Saya gak mau ngomongi orang. Hidup harus benar, hidup harus jujur. Kalau kerja yang jujur, jangan bohong, jangan korupsi. Kalau hidup harus benar. Kalau ngomong A, B, B. Hidup itu integritas penting daripada khotbah Anda. Jangan mikiri khotbahnya bagus, khotbahnya Hebrew, khotbahnya segala macam, khotbahnya wow. Tapi hidupnya haleluya. Buat saya hidup itu sederhana, jangan dibuat ribet, jangan dibuat pusing. Yesus gak tanya seberapa banyak kamu baca Alkitab, berapa kali kamu habis Kejadian Wahyu. Dia tanya hal yang sederhana, do you love me? Do you love me? Kalau hari ini dia datang dalam hidupmu, ada di depan matamu. Lalu dia tanya kamu pertanyaan ini. Do you love me? Ayo saudara. Saya kalau ditanya Tuhan gitu. Saya gak bisa, oh I love you, love you gitu. Mana buktinya? Even Petrus saudara ditanya sama Tuhan. Do you love me? Sampai 3 kali. Ternyata cinta akan Tuhan itu akan terus dimurnikan sepanjang masa. Orang yang cinta sama Tuhan, sekalipun melalui proses pemurnian demi pemurnian. Do you love me, nak? Baru diomongi orang, udah gua gak mau gereja, gua gak mau pelayanan. Apaan pelayanan? Katanya cinta Tuhan. Untung malaikat gak ngomong, cinta Tuhan. Pret katanya saudara. Mana cinta Tuhan? Saya waktu merenung ayat ini, selama Yesus hidup dia ngajar banyak. Tapi saya mengutip beberapa perkataannya dia yang simple tapi powerful dan mengubah kehidupan orang. Salah satunya ketika dia datang dalam hidupmu dan berkata, son, do you love me? Daughter, do you love me? Kalau Tuhan ngomong sama Anda, Ibu Ekbi, cinta gak sama aku, kata Tuhan. Pak Burlian, Pak Bento, cinta gak sama aku? Pak Alung, Pak Ahok, mau gak jadi gubernur lagi? Ada Pak Ahok sini. Do you love me? Doni, do you love me?
about it? Jawabnya gampang. Yes, yes, I love you. I love you Jesus, deep down in my heart. Gitu. Nyanyinya jago. But practically, dari hidupmu kamu gak cinta Tuhan. Dibangunin Tuhan tengah malam. Nak bangun jam 2 aku kangen sama aku. Ngorok masih tidur. Gitu katanya cinta Tuhan. Berapa banyak orang yang setuju orang yang cinta Tuhan. Hatinya selalu melekat sama Tuhan. Tiap hari yang ada di pikirannya cuma Tuhan. Kalau Tuhan nanya kamu, do you love me? Who is inside your heart? Who is? Siapa orang yang paling ada di hatimu? Duit, bangun tidur, duit, tidur, duit, otaknya duit. Berarti kamu cinta duit, bukan cinta Tuhan. Kalau Tuhan tanya Anda hari ini, do you love me? Petrus ditanya sama Tuhan 3 kali. Akhirnya itu menegaskan sebuah komitmen dalam mengasihi Tuhan. Yesus tanya dia sampai 3 kali, memulihkan daripada bukan cuman komitmen, confident daripada Yesus Petrus. Kenapa? Karena Petrus sudah nyangkal 3 kali dan dibalas dengan pertanyaan, do you love me? Selama 3 kali. Untuk membuat semua galaunya dia karena sudah nyangkal Yesus 3 kali, dibalas dengan pertanyaan yang sama oleh Yesus, do you love me? Do you love me? Do you love me? Saudara jangan pikir kenapa Yesus kok tanya 3 kali ke Petrus. Karena Petrus juga nyangkal Yesus 3 kali. Ini bukan cocok logi. Tapi Yesus sedang memberikan confidence sama dia. Sebuah pemulihan dalam kehidupan Petrus. Supaya dia kembali yakin, confident dalam hidupnya. Karena Yesus gak pernah buat orang bingung. Dia justru menguatkan kita. Dia justru meneguhkan kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Do you love me? Saya jawab ini ya. Percayalah. Kalau kamu benar-benar cinta Tuhan, kamu jawabnya hatimu bergetar. Dan gak heran kamu bisa nangis, bisa semua. Kenapa? Karena kamu bilang, Tuhan, aku gak perlu jawab. Kau tahu hatiku. Aku gak perlu pakai nyanyi lah segala macam. Kalau pertanyaan itu datang dalam hidupmu, harusnya kalau kamu memang cinta sama Tuhan, hatimu bergetar, saudara. Dan kau akan bilang, Tuhan, aku cinta sama Kau. Waktu saya renungkan firman ini berkali-kali saya nangis. Dan saya bilang, Tuhan, aku gak perlu jawab, Engkau tahu sampai kedalaman hatiku. Kau tahu semuanya, gak perlu ada manusia. Karena Alkitab berkata, He knows semua luar dalam kita. Anda gak perlu pura-pura ngomong, aku cinta Kau Tuhan. Saya kasih tahu omong kosong, saudara. Saya menemukan banyak orang Kristen, kalau nyanyi paling hebat, kalau bahasa roh paling kenceng, tapi hidupnya gak mencerminkan dia mengasihi Tuhan. Saya gak menghakimi, tapi saya ngomong apa adanya. Dari hidupnya gak mencerminkan bahwa dia cinta sama Tuhan. So kalau kamu benar-benar cinta Tuhan, saya yakin pertanyaan ini akan mengubah seluruh kehidupanmu. Sampai akhirnya Petrus menjawab, Pilih, aku mengasihi Engkau Tuhan. Dan apa yang Yesus ngomong? Gembalakan domba-dombaku. Saya sering ngomong sama orang, kalau ada orang lama gak datang, tiba-tiba datang ke gereja saudara, ini penyakit orang Kristen. Apa kabar, lama gak muncul, masih hidup lu? Saudara gak boleh kayak gitu. Saya ngomong ini gereja Tuhan. Saya memberikan semua free will untuk mereka, menentukan mereka mau keluar dari gereja. Kita gak boleh jelek-jeleki mereka. Tiba-tiba mereka balik ke gereja, kita mesti welcome mereka. Mereka bilang, Pastor aku gak bisa terima, kamu terlalu baik. Loh, saya bilang kamu lucu. Kalau kamu dapat pendeta, orangnya baik, kamu bersyukur dong. Kalau pendetamu jahat, jangan jadi pendeta dan gak usah ikuti dia. Karena dia aja jahat. Ada amin, saudara.
Karena Tuhan waktu ngomong, do you love me? I love you Jesus. Gembalakan domba-dombaku. Apa ini saudara? Simplicity. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi sesama. That is the power of the cross. That is the philosophy of the cross. Salib itu sederhana, kekristenan itu gampang. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Vertikal dan horizontal, that's it, simple. Dibuat rumit sama kita. Dibuat ngejelimet sama, organisasi yang namanya gereja. Saya kan sering ngomong, gereja itu sempurna. Karena the idea of the church is Jesus. Idenya dari Tuhan, I will build my church. Aku kecewa dengan gereja ini, aku kecewa. Dengar ya, gereja itu sempurna awalnya. Justru karena ada lu masuk, karena ada gua masuk, jadinya cacat. Jadi jangan pernah nyalain gereja. Gereja gak pernah salah. Yang salah adalah oknum di dalam gereja yang gak ngerti bagaimana harus hidup, saudara. Jadi ngomongi orang, gosipi orang, jeleki orang, nyakiti hati orang, ribut sana, ribut sini. Saya sering ngomong sama orang, kalau kamu datang ke sebuah gereja, sama ini ribut, sama ini ribut, sama ini ribut, yang gak beres kamu. Jangan nyalain orang, yang harus berubah kamu. Ngomongnya anak Yesus, pembawa damai, raja damai, tapi buat gaduh terus sama orang. Dan saya kasih tahu, itulah yang saya sebut omong kosong, saudara. Kalau kamu anak damai, kemanapun kamu pergi, kamu bawa damai. Kamu bawa shalom. My question kembali, do you love me? The Lord say. Ngomongnya gampang. Buat saya secara pribadi, kalau Anda bilang I love you Lord, ada karakteristik. Yang pertama, saya percaya hatinya, pikirannya itu melekat sama Tuhan. Orang yang cinta Tuhan pasti hatinya melekat sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, my question, yuk mikir, renungkan. Apakah hatimu, apakah pikiranmu melekat sama Tuhan? Kalau enggak, sorry ya, kamu belum cinta Tuhan. Yang kedua, dengan cepat karena waktu. Orang yang cinta Tuhan selalu baca surat cinta Tuhan. Berapa banyak orang yang percaya Alkitab itu surat cinta Tuhan. Karena isinya janji-janji Tuhan dan pesan Tuhan buat kita. Jangan ngomong I love you Lord gede-gede, disuruh baca Alkitab gak mau. Banyak orang datang sama saya sama Ama, Tuhan Ama doain, aku mau ngalami hal yang supranatural. Ama nanya, kamu baca Alkitab gak tiap hari? Ya enggak lah Ama, bolong-bolong. Ya gimana mau ketemu Tuhan? Ngomongnya cinta Tuhan, ngomong gede, gak pernah baca Alkitab. Saya dari kecil ngelatih anak saya sekarang 16 tahun. Dari kecil saya bilang, no Bible, no breakfast. Ada banyak orang tua manjain anak, ya udahlah nggak baca nggak apa-apa lah, besok. Saya enggak. Dia lagi tidur, saya bangunin. Do you have read your Bible this morning? Today kamu sudah baca Alkitab? Oh belum, waktu itu dia masih kecil. Udah tidur, tak bangunin saya. Nangis dia. Mungkin orang bilang kamu terlalu keras. No, saya sedang mengajar dia bahwa Alkitab penting. Saya ngomong sama JJ sampai hari ini, J, pokoknya ingat ya, Dad gak bisa jaga kamu 24 jam. Yang Dad cuma mau satu, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintahnya. Jangan pernah akhiri hidupmu satu hari itu aja tanpa Tuhan dan tanpa Alkitab. Bible must be the foundation dalam seluruh kehidupan kita. Dan sampai hari ini saya bersyukur. Kami punya bacaan, kami punya renungan, kami punya semuanya. Semua kami baca sama-sama dengan keluarga. Kami buat report keluarga. Dan kami melakukan itu sampai dengan hari ini, saudara. Because why? Because kami katakan Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kamu gak akan tahu jalan ke depan kalau kamu gak punya fondasi Alkitab. Dengar sekali lagi, semua. Oh Tuhan berkati aku, bebasin dari utang. Ini. Baca Alkitab gak pernah, doa gak pernah. Saudara, saya kasih tahu buat kamu. Firman Tuhan itu kayak palu yang menghancurkan semua batu yang ada di depan kamu. Yang menghalangi semua perjalananmu. Jangan pernah lepaskan firman. Karena itu adalah jalan untuk kita terang. Dan firman Tuhan itu penting, saudara. Ada amin, saudara. Di sini ya, orang ngomong gak ada gereja kayak gereja kalian. Mau nari aja ribet. Katanya simplicity. Saya bilang iya betul simplicity. Tapi Alkitab gak boleh dilupain. Saya bersyukur ada di gereja ini. Semua harus kasih laporan.
baca Bible-nya, reading Bible-nya. Mungkin orang bilang ngejelimet, aku pelayanan di gereja lain gak ada. Wes gak digaji, gak ada lobkip, ribet lagi. Saya bilang no. Karena buat kita pelayanan di gereja ini adalah anugerah. Kita bisa melayani tempat di mana Tuhan ada dan nyata di tengah kita. Ada amin, saudara. Kalau saudara ngomong kayak gitu, saya dan Pastor Pendi akan ngomong, kita semua melayani semua secara volunteer sampai dengan hari ini. Ada amin, saudara. Lukas 15 adalah the story about sesuatu yang sangat penting, saudara. Saya sering ngomong ini, bahwa di dalam Kejadian sampai Wahyu Anda akan menemukan cuman di Lukas 15 bercerita tentang 3 perumpamaan yang berbeda, tetapi dengan satu tujuan yang sama. Mulai dari domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Why disampaikan ini? Karena this is the heart of Jesus. Karena apa? Karena dia gak mau ada yang terhilang. Banyak gereja ngomong save the lost at any cost. Bagus sih slogannya. Tapi sebenarnya apakah kita benar-benar melakukan itu? Yesus ngomong yang 99 dia tinggali. Dia cari yang satu yang hilang, saudara. Kenapa? Because that is the heart of Jesus. Jadi sekali lagi yang terpenting daripada pengajaran Tuhan, yaitu tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Makanya dia kasih Lukas 15. That is the heart of Jesus. 3 perumpamaan dalam satu pasal dengan tujuan yang sama, yaitu tentang keselamatan yang hilang. Cuman satu-satunya di Lukas pasal 15. Karena itu merepresentatifkan the heart of Jesus, saudara. Ada amin, saudara. Orang yang cinta akan Tuhan, pasti dia berani berkorban. Katakan berani berkorban. Saya sering ngomong sama Anda, kalau Anda gak bisa berkorban duit, jangan minder. Tapi Anda korbankan tenaga, korbankan waktu, korbankan pemikiran. Tapi kalau Anda gak mau korban semuanya, memang berarti dasar Anda gak cinta Tuhan. Saya sering ngomong jangan marah ya jemaat ya, dengar baik-baik. Kamu cinta gak rumah Tuhan? Cinta Pastor Robert, buktikan. Jangan cuma omdo. Sudahkah Anda berkorban untuk gereja Anda? Saya gak ngomong duit ya, sorry, dengar baik-baik. Sampai hari ini kami terus pembangunan. Apa pernah kita pasang kotak minta uang di sini setiap minggu? Never and never. Sampai kapanpun. Dan dengar 9 Desember we will dedicate that building for the glory of God. Why? Karena bukan uang tujuan utama gereja ini. Bahkan saya ngomong terus sama yang ngasih persembahan doa, jangan sering-sering ngomong duit loh banyak ya. Kalau ngomong duit hati-hati, jangan ngomong ini, ngomong ini. Kenapa? Kami gak ada isu dengan duit dan tidak mau ngomong terlalu banyak tentang duit. Saya kan sering ngomong, kita khotbah dalam setahun ada 54 minggu. Berapa banyak kita khotbah tentang salib dan berapa banyak kita khotbah tentang uang. Dan kalau kita kalkulasi, jamin pasti lebih banyak khotbah duit. Saya tanya dengan teman-teman, kapan kamu khotbah salib? Bukankah kekristenan itu adalah salib? Tapi berapa banyak khotbah salib di gereja? Khotbah duit banyak, khotbah salib jarang. Kalaupun khotbah salib cuman Paskah setahun sekali, itu pun dipelintir. Tahukah saudara, Kristus mati di kayu salib untuk mencabut kutuk kemiskinan dalam hidup Anda. Mari kita memberi untuk Tuhan. Ujung-ujung memberi lagi. Saya mau ngomong sama Anda, saya gak ngomongin siapapun, tapi saya introspeksi diri saya dan semua anak-anak rohani saya yang pegang mimbar ini untuk khotbah. Saya ngomong sama Anda, kalau kamu kejar Tuhan, kamu gak mata duitan, percaya Tuhan cukupi semua kebutuhan kita. Sampai hari ini kita terus bangun dan saya lihat bagaimana Tuhan bekerja sedahsyat ajaib dan kita sampai speechless gak bisa ngomong. Saya cuma nanya, do you love me? The Lord say. Dan nanya, do you love God house? Kalau kamu gak bisa nyumbang uang, no problem. Jangan kecil hati. Kamu tetap sama di hadapan Tuhan. Tapi sumbang tenagamu. Sumbang doamu. Tiap hari doa Tuhan. Bekerjalah. Gereja ini gak pernah maksa-maksa Anda untuk memberi. Saya ngomong sama mereka, udahlah percaya
Kalau ini Tuhan, dan kalau memang kita dengar dari Tuhan, pasti penyediaannya sempurna. Kalau ambisi, ya pasti nggak jadi. Ada amin, saudara. Sampai hari ini, kadang-kadang kami kembang kempot, kadang-kadang kami nangis, kadang-kadang kami, makanya tiap hari saya ke tempat itu. Saya cuma berdiri di depan, saya bilang, Lord, this is your house. It's not me, bukan kemauan saya. Kita udah nyaman di tempat ini. Kita udah enak di tempat ini. Kita nggak mau cari gara-gara sebenarnya. Kita udah comfort zone, sudah nyaman. Udah ada heavenly land, sudah ada tempat ini, sudah ada tempat ini. Semuanya ada, enjoy. Ngapain kita cari pusing? Dan kita masih bisa mampu bayar sewa berapa tahun ke depan untuk ini. Dan kita udah survive, saudara. Kita udah masa pandemi, kita udah lewat, saudara. Dimana orang ketar-ketir, orang ngomong wah punya gedung gede, bayar listrik mahal. Kita sudah lewat semuanya dan God bless us. Dan saya bersyukur untuk itu, kita udah survive masa itu. Tapi kok mau cari gara-gara? Bukan cari gara-gara. Dan saya bersyukur. Kemarin dari FKOB, dari mana semua datang, semua dan semuanya. Dan dia bilang, ini ruko bagus. Ini ruko punya Eagle sebelah, kita cuma dikasih akses jalan, saya bilang. Nah, buat saya secara pribadi, ngapain kita sok-sokan? Ngapain kita ini? Buat saya secara pribadi, this is the Lord. Oh iya ya, pantas ininya sama, katanya. Yo, saya berterima kasih, bosnya baik, kasih kita jalan masuk dari sini. Gak apa-apa, ambil kemuliaan. I don't need that. Yang saya butuhkan cuma satu, Tuhan ada dalam ibadah kita. Itu yang saya kejar. Dan dia nyata dalam hidup kita. Ada amin, saudara. Mau gak kita berkorban untuk Tuhan? Mau gak berkorban untuk rumah Tuhan? Orang-orang luar kota bilang ini, Pastor, gua kagum sama orang-orang di tempat kalian. Tiap minggu 50 orang ngepel, nyapu, bersih-bersih. Saya bilang ya thanks God lah, saya bersyukur. Anak-anakku anak-anak baik sih. Semuanya rela berkorban. That is the spirit of IFGF. Saudara ingat kita sudah pindah lebih dari 7 kali kayak kucing beranak. Bener saudara. Masih ingat saudara? Pertama Hotel Bumi Asi. Nah siapa yang ikut Bumi Asi? Angkat tangan. Gak banyak. Tapi itu the first gereja kita. Lalu pindah ke Warung Buncit. Lalu Warung Buncitnya diet jadi kurus, tutup gak ada lagi. Lalu kita pindah ke Hotel Budi. Hotel Budi pindah Karisima. Karisima pindah lagi The Dome of Palembang. The Dome of Palembang pindah Harvest Center. Pindah Harvest Center The Bowling Center. Bowling Center pindah jadi JJ Hall. JJ Hall jadi taman, jadi ini semua. Dan the end of the day saudara, akhirnya Tuhan kasih kita hal yang ajaib. That is the journey of faith. Dan saya lihat a lot of sacrifice. Penuh dengan pengorbanan. Why we do that? Cuman satu. Because we love Him. Yang setuju katakan amin. The reason cuman satu. Karena kami cinta Engkau Tuhan. Kami mau berkorban. Aduh bangun rumah Tuhan gak gampang. Nangis saudara. Tapi saya mau. Karena satu. We love you God. Amin saudara. Berapa banyak saudara yang diberkati dengan kata do you love me? Amin saudara. Perkataan yang kedua yang Yesus ngomong, come to me. Simple kan? Come to me. Wah saya waktu baca ini saudara, saya benar-benar meneteskan air mata. Saudara Matius 11 ayat 28-30 bilang gini, marilah datang kepadamu, come to me. Siapa? Semua yang letih, lesu, beban berat. Aku akan kasih kelegaan sama kamu. Saya nanya, siapa yang di sini berbeban berat? Angkat tangan. Gak usah malu. Siapa yang mikul salib? Oh, aku masih punya utang kartu kredit. Gak apa-apa. Oh, aku masih punya kekurangan ini. Oh, aku mau ini. Aduh, aku mau sekolah bingung. Aku mau gini. Saudara jangan dengar ya. Tuhan itu gak pernah ngajari kamu ribet. Waduh, lalu kita berusaha. Wah, beli ini, main ini, main ini. Malah tambah hancur. Utang sini, buka ini. Oh, Tuhan cuma ngomong, come to me. Sesimpel itu. Tetapi sebodoh itu kita gak mau ngikutin. Kita malah cari jalan sendiri, kekuatan sendiri, berusaha sendiri. Habisnya malah tambah kejeblok, tambah habis. Sebenarnya kalau kamu dengar Tuhan, simple, dia cuma ngomong, come to me. Kalau Anda yang punya masalah, punya sakit penyakit, punya pergumulan, punya semuanya. Dengar ya, Anda yang sedang streaming dimanapun Anda berada. Kalau Anda hari ini sedang masalah, Anda sedang mengalami beban berat, Tuhan kasih simplicity work.
Hal yang sederhana, dia nggak ngomong suruh kamu stres, bangun lebih awal, kerja lebih pagi segala macam. Bukan berarti saya ngomong kita nggak ngapa-ngapain, bukan. Tapi hal yang pertama, yang simple, yang terpenting Tuhan bilang, come to me. Cari Tuhan mati-matian. Bangun seru sama Tuhan, Tuhan. Aku nggak males kerja, tapi kasih aku jalan supaya aku bisa keluar dari masalah ini. Itu yang pinter, itu yang simple. Kita malah ngejelimet. Pertanyaan saya, siapa yang letih lesu beban berat? Kamu datang sama Tuhan atau enggak? Hari ini bertobat, mulai besok bangun lebih awal. Tidur jangan malam-malam, jangan nonton film, jangan main game, jangan semuanya. Wah, aku tuh lagi stres, butuh hiburan. Kamu enggak butuh hiburan, kamu butuh datang sama Tuhan. Dengar baik-baik, kamu enggak butuh film-film yang lain. Kamu gak butuh game, kamu gak butuh semuanya. Waktu kamu lesu, waktu kamu beban berat, kamu cuma butuh datang sama Tuhan. That is the best solution buat kamu. Bukan, aduh aku nih stres nonton dulu, aku nih gini. Pertanyaan saya, habis nonton apakah ada solusi buat kamu? Kenapa sampai hari ini belum solusi? Karena kamu gak datang ke tempat yang tepat. Yesus ngomong, come to me. Simple kok. Saya nanya, gimana bangun gereja kayak gini, rahasianya gimana? Saya cuma datang sama Tuhan tiap kali saya ke situ, saya ada di center tempat itu dan saya berkata, Lord, this is your house. I cannot do without you. Tiba-tiba saya dapat telepon, ada mujizat ini, ada mujizat ini, ada ini, ada ini. Solusinya cuma satu. Come to me. Wah, kita ngajari yang ribet. Saya hari ini ngajari yang simple. Kalau kamu punya masalah, kamu punya beban berat, kamu punya semua pergumulan, datang sama Tuhan. That is the best solution. Dia mau datang kepadaku, aku akan kasih kelegaan sama kamu. Kamu tahu kita dalam masa pembangunan ada 50 contengan, saudara. Harus ini, harus bayar ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus beli ini, harus ini. Saya sampai ngomong, Tuhan, I cannot do without you. Just come to you. Hari ini paling contengnya tinggal 3, habis itu selesai dan rahasianya apa, Pastor? Come to me. Simple kan? Waktu saya renungkan ayat ini ya, saya nangis, wah Tuhan, saya mesti bertobat cara khotbah. Gak usah ngajari orang ngajelimet. Orang pusing habis khotbah bingung khotbah apa. Hari ini gak usah banyak-banyak, khotbahnya satu. Do you love me? Come to me. Itu perkataan Yesus yang simplicity but powerful dan mengubah kehidupan orang. Kalau kamu datang percayalah, Tuhan kasih kelegaan. Ada satu orang bilang gini, saya ini mau bayar anak mau masuk SMP, gak ada duit, tiba-tiba come to me. Tiba-tiba dia ngomong, puji Tuhan guru, aku dapat berkat. Ya cepat pisahkan, bayar uang sekolah anakmu, uang pendaftaran. Percayalah, if you come to me, the Lord say, I will give you rest. I will give you rest. Pertanyaan satu, kamu lebih senang pakai otak dan nyari jalan sendiri daripada come to me? Percayalah saudara, harus seperti itu. Pengkhotbah 7:29, ini ayat nas 1 bulan ini yang saya renungkan. Dia bilang, lihatlah hanya ini yang kudapat, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Dalam terjemahan lain dikatakan, hanya inilah yang kudapat, Allah membuat kita sederhana, simplicity dan biasa. Tapi kita sendirilah yang membuat diri kita rumit, berbelat-belit, ngejelimet, akhirnya kusut. Saudara. Makanya simple. Apa yang pertama, do you love me? Biar hati kita diperbarui, kemurnian kita. Yang kedua, kita diingati Tuhan, come to me. Ada amin, saudara. Ini penting sekali. Yang ketiga, ini lebih singkat lagi 2 kata. Tapi ini membuat saya kagum sama Tuhan. Dia bilang, ask me. Wah, saya bangga punya Tuhan yang kayak gini, saudara. Dia ngomong, you punya masalah, you punya beban berat, come to me. Kamu ada pergumulan apa? Ask me. Wow, saya sampai kaget, saudara. Satu ayat Matius 7:7-8. Menurut saya satu ayat ini cukup untuk orang Kristen. Komplit, kamu gak perlu ayat lain sebenarnya. Kamu gak perlu doa-doa lagi sebenarnya. Kalau memang ayat ini jadi dalam hidupmu.
Tapi nggak mudah. Dibilang gini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kau akan mendapat, ketoklah. Dan dia bilang karena setiap orang yang meminta menerima. Dan mintalah apa saja kamu akan menerima. Ada banyak ayat ngomong minta. Dan ini bukan baperan, bukan Yesus nebar pesona. Kalau manusia ngomong ini, misalnya saya datang, kalau kamu ada masalah apapun ya, kurang duit, mintalah sama aku. Belum tentu dia ngasih waktu kamu datang. Tapi Yesus ngomong loh, ask me. Minta sama aku. Wah kita bong, wah enggak ada Tuhan yang kayak gini, Tuhan ajaib, sahabat yang kayak gini. Kalau kamu punya sahabat dia bilang, kartu kreditku ini unlimited, ATM-ku tuh unlimited. Kalau kamu susah apapun cari aku dan ngomong sama aku. Wah enak kalau kita punya teman gitu sana. Dan saya kasih tahu nggak ada teman di dunia kayak gitu sana. Percayalah. Tapi Yesus ngomong sama kita, ask me. Mintalah. Jangankan duit, jangankan cuman pabrik, jangankan cuman bisnis. Dalam Mazmur dia bilang, mintalah bangsa-bangsa akan kuberikan menjadi milik pusaka. Wah saya percaya apalagi hal yang kecil. Apalagi cuman Tuhan, aku mau bayar SPP anak. Aduh saudara, saya ngomong, saya bukan meremehkan saudara. Kalau hidupmu masih sendat-sendat, something wrong with you. Perbaiki diri, jangan nyalain Tuhan. Tuhan bilang, ask me. Ask me. Tapi jangan ngomong, oh kalau gitu aku minta semuanya. Ya, tapi ingat loh, Tuhan ngomong ya, jikalau kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu, baru mintalah apa saja dan kamu akan menerimanya. Enak toh? Ada syarat, ada kewajiban, ada hak. Kalau kita lakukan kewajiban kita akan dapat hak kita automatically. Kalau kamu tinggal dalam Kristus, firman-Nya tinggal dalam kamu. Waktu kamu berkata, Lord, saya ini ngomong hal yang simple. Saya ngomong, mau makan apa? Aku makan ini aja, aku titip. Titip apa? Pepes ubi. Oke, saya cari di tempat yang dia senang pepes ubinya. Saya beli pepes ubi, nggak ada satupun jual pepes ubi. Besoknya doa pagi, nggak tahu gimana caranya. Ada seorang ibu-ibu di sini, digerakkan Tuhan ngasih saya bingkisan. Saya buka isinya pepes ubi. Pepes ubi mah murah, 7.000 perak. Masalahnya bukan masalah 7.000-nya, tapi bagaimana ketika kita bahkan dengar baik-baik dia ngomong, aku akan kasih lebih dari apa yang kamu pikirkan dan doakan. That is our God. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ask me. Saya ini kadang-kadang cuma berpikir, pengen makan ini, gak tahu gimana tiba-tiba ada orang datang ke rumah saya, ngasih makan dan isinya makanan seperti apa yang kami mau. Bahkan kamu belum ngomong, cuman di pikiranmu. Kadang Tuhan kasih. That is our God. That is our Lord. Ask me. Yang penting satu, kamu tinggal dalam aku tinggal di dalam kamu. Saya waktu baca ini saya bilang, aduh Robert, kamu mesti banyak bertobat dalam berkhotbah. Jangan buat orang jadi jelimet dan rumit dengan khotbahmu. Tapi belajar seperti Yesus, ngomong yang simple tapi powerful. Jangan sekolah untuk besarkan kepalamu, tapi besarkan isi kepalamu. Yang setuju katakan amin, saudara. Oh aku nih STLR, STH, S ini, wah gini. Saya kasih tahu buat kamu, semakin orang dipakai Tuhan, semakin orang pinter. Kamu lihatlah simplicity semuanya, saudara. Dan ingat Steve Jobs ngomong kemarin, saya ngomong, membuat sesuatu formula untuk menjadikan sesuatu yang simple itu elegan dan itu mahal. Orang-orang perusahaan terkenal bayar orang mahal gimana caranya buat hal yang simple, saudara, dan berhasil, dan itu mahal, saudara. Jadi simplicity is not cheap, bukan barang murahan, tapi itu diformula melalui semua pemikiran yang dalam sekali, perenungan yang begitu dalam dan mengeluarkan kata-kata yang simplicity. Yesus gak ngomong sembarangan, tapi dari kedalamannya, dan dia ngomong hal yang biasa, tapi berdampak luar biasa. Jangan jadi manusia terlalu banyak ngerocos ngomong tapi gak ada isinya. Lebih baik ngomongnya simple tapi powerful and mengubah hidup orang. Yang setuju katakan amin. Lalu yang berikutnya dia bilang gini, follow me. Wah saya benar-benar diberkati waktu saya belajar ini. Ask me and follow me. Saya waktu baca ini, wow dahsyat ya. Matius 4:19 Yesus berkata, mari ikutlah aku akan jadikan kamu penjala manusia. 1 Korintus 11 ayat 1.
Jadi pengikut lu, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi semua the follower of Jesus Christ, rasul-rasul meniru apa yang Yesus ngomong. Yesus ngomong sama muridnya, follow me, ikuti aku. Pertanyaannya, berani gak kita ngomong sama murid kita, follow me. Jangan sampai muridmu ngomong ini, apa yang aku follow? Kamu aja ribut terus sama keluarga, kamu aja gak bener itu. Apa yang aku mau follow, saudara? Yesus berani ngomong follow me, artinya dia mau jadi teladan untuk orang yang mengikutinya. Dan dia ngomong follow me, ikuti teladanku. Sebagai anak-anak Tuhan, terutama pemimpin, pengkhotbah semuanya, kita harus berani ngomong sama orang-orang, follow me as I follow Jesus. Tapi kamu harus bayar harga. Pertanyaannya satu, kamu benar gak ngikut Yesus? Hidupmu benar gak? Gak lucu kan kamu main musik, oh ikuti aku semuanya. Lah kamu aja mainnya salah, apa yang diikuti? Orang tambah salah ikut kamu. Follow me, lah hidup aja kamu gak bener. Follow me, lah kamu sama istri aja gak bener. Saya bersyukur kami punya keluarga yang completely utuh melayani Tuhan. Dan saya bersyukur, dan itu adalah teladan yang saya berikan kepada jemaat. Bahwa as me, as my family, we will serve the Lord. Ada amin, saudara. Follow me, itu mengandung sebuah kalimat yang powerful. Dan penuh dengan harga dan a lot of sacrifice. Kamu ngomong sama mereka, ikuti teladan aku, bagaimana aku berkorban. Lah kamu aja gak pernah berkorban. Saya sampai bercanda dengan satu orang ibu, dia naik, Pas Robert tahu gak kenal dengan pendeta ini. Dia akan datang spesialisasinya ini. Saya bilang, enggak bu, saya ini orang desa, gak kenal-kenal semuanya. Saya mah cuman spesialis pendeta ngangkat gipsum. Wah kakak dia sana. Saya ngomong sama mereka, dalam pembangunan, saya datang pakai celana pendek. What I can do? Yuk sama-sama. Jangan saya bilang, ayo follow me. Lah kamu aja gak jadi contoh. Datang duduk. Lalu kamu bilang, follow me, yuk kita berkorban. Gimana? Follow-nya apa yang di follow? Sorry ya, saya gak nyinggung siapapun. Kalau kamu tersinggung, puji Tuhan, haleluya. Berarti Roh Kudus ngomong sama kamu hari ini. Kalau kamu masih tetap baperan, ya kamu bukan FGF sejati. Di tempat ini tidak ada satupun. Lawang saya pernah orang pakai gereja kita dari gereja lain. Yang main drum pemusik gereja lain. Saya di belakang jagain sound system. Dia nggak tahu saya pendetanya, tuan rumah. Orang yang punya rumah, dia numpang di sini main mereka. Boy, di belakang boy, tolong besarin boy. Saya bilang, oh ya siap, bentar ya. Saya besarin. Anak-anak marah semua, kurang ajar, gak sopan, matiin lampu. Itu pendeta gue digituin. Nah, saya bilang, gue aja yang digituin gak marah, kenapa lu marah? Gak apa-apa. Barang siapa direndahkan, Tuhan tinggikan. Kenapa kamu mesti marah? Hidup ini simple, kamu marah, darah tinggi, stroke, mati kamu. Ngapain? Hidup ini dibuat enjoy. Ada amin, saudara. Jangan ribet hidup ini. Oh saya angkat gipsum, orang yang tukang-tukangnya, bos jangan kami gak enak bos. Saya gak apa-apa, saya olahraga, saya jarang olahraga. Oh jangan bos, saya sudah sini cepat, saya bilang. Saya angkat ikut saudara. Dan saya ngangkat bukan satu, habis itu difoto lalu masuk, pendeta ikut kerja lalu duduk. Enggak saudara, sampai selesai malam saudara. Pulangnya saya sama istri saya ngomong, aduh pinggangnya sakit, udah mau patah rasanya. Karena gak pernah angkat gipsum, sekali ngangkat gipsum 900 keping kami angkat rame-rame saudara. Tapi saya bisa ngomong sama mereka, follow me. Mereka kalau ada saya malu. Malu kamu. Kalau kamu gak bantu ngangkat-ngangkat, kamu gak bantu bersih-bersih, kamu malu. Kamu malu sama ibu kami, Pak Bento. Tiap hari ke rumah Tuhan, nyapu. Saya bilang, bu gak usah ngapain krek-krek, udah tua, santai biar anak muda yang ngerjain. Nah kamu datang cuma hai. Kita gak butuh cheerleaders di situ, kita butuh workers. Ada amin, saudara. Lah kita lagi sibuk, kita butuh workers bukan cheerleaders, saudara. Halo, kamu jangan marah loh, saya coba ngomong sama Anda, kita pemimpin ngomong follow me. Nah, peret apa yang kita follow dari kamu? Kalau kamu berani ngomong follow me, harus ada teladan yang kamu catatkan. Dan baru orang bisa ikuti kamu. Dia ngerti apa yang di follow. Yang terakhir sebagai penutup saya undang pemain musik. Saya tahu waktunya habis, maafkan saya. Ini pun saya kebut-kebut saudara.
Sebenarnya ini bisa jadi 2 khotbah sih sebenarnya kalau saya mau sabar untuk bagi 2. Cuman memang saya cuman pikir pokoknya saya mau masak yang terbaik, saya kasih makan yang terbaik untuk anak-anak saya. Habis itu minggu depan urusan minggu depan. Karena minggu depan bukan urusan saya, itu urusan Johan. Saya minggu depannya lagi. Jadi saya punya waktu untuk cari menu apa yang terbaik untuk Anda minggu berikutnya, saudara. So, saudara, ini yang terakhir, saudara, dibilang life in me. Live in me. Wah, saya begitu dengar kata-kata Yesus ini, menurut saya, wah, ini kata-kata sederhana yang powerful yang Yesus sampaikan buat kita. Dan menurut saya, yuk sama-sama kita belajar. Do you love me? Mengubah Petrus yang nyangkal Yesus 3 kali menjadi orang yang militan dan confident, percaya diri, dan memulihkan semua jati diri dia yang dia berkata, Tuhan, aku pernah nyangkal kau 3 kali. Tapi aku declare kembali secara 3 kali bahwa I love you so much. Ada amin, saudara. Come to me. Saya gak tahu apa pergumulan saudara, tapi percayalah Tuhan bilang, come to me. Apapun pergumulanmu, masalahmu, jawabannya cuma satu, datang sama Tuhan. Amin, saudara. Ask me, minta sama aku, tanya sama aku. Percayalah Tuhan pasti akan memberi yang terbaik untuk kita, saudara. Ada amin, saudara. Yuk kita tundukkan kepala sama-sama. Ku datang padamu sekarang, kau pedulikanku. Tanganmu selalu menopangku. Ku datang padamu sekarang, takkan kau tinggalkan. Kau Yesus yang mengasihiku. Ku datang padamu sekarang, kau pedulikanku. Tanganmu selalu menopangku. Ku datang padamu sekarang, takkan kau tinggalkan. Kau Yesus yang mengasihiku. Yuk kita bagi beri sama-sama. Katakan, ku datang padamu sekarang, kau pedulikanku. Tanganmu selalu menopangku. Ku datang padamu sekarang, takkan kau tinggalkan. Kau Yesus yang mengasihiku. Ku datang padamu sekarang, kau pedulikanku. Tanganmu selalu menopangku. Ku datang padamu sekarang, takkan kau tinggalkan. Kau Yesus yang mengasihiku. Yuk kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Saya gak tahu apa yang sedang Anda hadapi, baik Anda yang di sini maupun di rumah. Tapi firman Tuhan jelas sekali berkata, simplicity, yaitu come to me, datang kepadaku. Saya gak tahu apa yang Anda alami, tapi percayalah, the first yang mesti Anda lakukan ketika Anda ada pergumulan, Anda ada permasalahan, Anda ada beban yang berat, cuman satu, datang sama Tuhan. Sesimpel itu, Pastor. Yes, sesimpel itu. Nanti setelah kau datang sama Tuhan, Dia akan kasih pewahyuan, Dia akan kasih direction, what should you do. Dan ikuti aja apa yang Dia ngomong. Dan percaya, you will be blessed. Dan kamu akan jadi pemenang. Kamu pasti akan mengalami hal yang ajaib bersama Tuhan. Gak usah pusing dengan yang lain. Simple, Tuhan berkata, come to me, ask me, I will give you rest. I will give you rest. Yuk semua datang sama Tuhan. Doa masing-masing secara pribadi. Father, I come into your presence and bring all your people. Yang ada di tempat ini maupun di rumah. Dimanapun mereka berada hari ini. Kau sendiri yang berkata, come to me, ask me, and I will give you rest. Hari ini aku berdoa, aku membawa setiap umatmu yang ada di sini maupun di rumah. Kami datang hampiri hadirat-Mu Tuhan, setiap kami yang beban berat.
Tuhan angkat semua beban kami. Kami yang letih lesu, kami yang mengalami pergumulan, persoalan, kami yang mungkin lagi mengalami proses yang begitu berat. Tuhan, hari ini we come to you Lord. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Dan kami berdoa, biar Tuhan berbicara kepada setiap kami. I pray for blessings, for breakthrough, and for healing, and for restoration. And I speak life to all of them, Lord. Dan aku berdoa perkatakan kehidupan di dalam nama Yesus. Aku hari ini berdoa tidak ada kematian rohani, tapi ada kehidupan yang terjadi. I speak life in the name of Jesus upon your people right now in this place, at home dimanapun mereka berada. Lord, I speak life in the name of Jesus. Be life, be life, life Lord in the name of Jesus. In Jesus' name, I speak life to all of them. Every family, in Jesus' name. I speak restoration to all family. Aku berdoa Tuhan, kesembuhan, pemulihan, terobosan terjadi dalam nama Yesus. Thank you Lord, thank you God. Kuatkan dan teguhkan hati mereka. Mereka yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan kuatkan mereka, teguhkan mereka, terus tuntun mereka, berjalan bersama-sama mereka, biar mereka menang atas setiap pergumulan mereka. Mereka menang atas setiap masalah mereka. In the name of Jesus, Tuhan aku berdoa for breakthrough upon your people right now. In the name of Jesus. Mereka yang sakit aku berdoa Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord, we glorify you God. We glorify you Lord. We glorify you God. Thank you Lord. In Jesus mighty name. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi aku bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah lakukan dari tadi pagi sampai dengan saat ini. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Engkau. Tuhan terima kasih Engkau menjadi inspiration buat kami tentang revolusi, tentang kesederhanaan. Biar kami menjadi orang-orang Tuhan yang mengikuti. Dan sehingga Tuhan kami gak membuat diri kami ngejelimet ribet Tuhan. Bahkan Tuhan kami membuat kehidupan kami merevolusi hal-hal yang ribet menjadi sederhana. Bagaimana kami harus hidup takut akan Tuhan. Tiap hari kami mulai bersama Engkau dan mengakhiri hari itu bersama dengan Engkau. Kami hidup dalam takut akan Tuhan, berpegang pada perintah-Mu. Dan hamba berdoa sekali lagi, Lord, bless all your people in this place, at home dimanapun mereka berada. Bless them Lord, be blessed, be blessed, be blessed. In Jesus' name, in Jesus' name.